Dalam kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh anggota DPR RI Komisi 7 pada hari Sabtu 17 Juli 2020 di TBBM Pertamina Malang bertujuan merencanakan digitalisasi nozzle dengan target 5.500 SPBU. Sementara ini, masih 20% SPBU Jawa Timur yang menggunakan teknologi ini. Ridwan ingin digitalisasi nozzle ditingkatkan guna mengetahui jumlah volume minyak gas. Terutama dengan adanya kondisi negara saat ini dalam era new normal, pajak semakin berkurang. Dengan adanya ini, diharapkan Pertamina bisa ikut berpartisipasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak memiliki kendaraan. Mereka yang tak lunas pajak kendaraan tak bisa melakukan pengisian BBM. Salah satunya dengan mendeteksi setiap nomor plat kendaraan bermotor melalui teknologi ini, sehingga bisa dipastikan kendaraan bermotor yang dilayani SPBU telah dinyatakan lunas pajak. Hal ini juga membantu kepolisian dalam mengungkap pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, dia juga menegaskan pola ini bisa memberantas praktek mafia migas yang menyelewengkan subsidi BBM, sehingga bisa menjalankan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Migas. Saya sebagai anggota Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi bersama Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas ini melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan yang dilakukan baik oleh BPH Migas maupun DPR RI terhadap program yang telah disetujui bersama, baik itu oleh pemerintah, dalam hal ini Pertamina, dan juga Komisi 7, di mana melaksanakan digitalisasi nozzle Pertamina di SPBU. Nah, programnya untuk tahun 2020 ini kurang lebih 5.500 SPBU, dan untuk di Jawa Timur juga sudah cukup banyak. Kurang lebih 20% ada di Jawa Timur, bukan Jawa Timur, di Mor 5. Mor 5 itu adalah menyangkut Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Nah, itu kurang lebih 1.200. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tetapi memang perlu ada peningkatan. Nah, karena ini memang baru ya, kita mengkritisi, yaitu nozzle itu harus ditingkatkan terutama di dalam rangka untuk bisa melihat jumlah volume minyak gasnya yang untuk dipakai, dan jangan sampai melebihi daripada jumlah yang ditentukan karena ada kuotanya, karena ini kan bersubsidi baik itu premium maupun solar. Terus yang kedua juga nomor plat mobil itu harus masuk di dalam digital ini. Nah, ini tujuannya karena situasi negara kita atau pemerintahan kita ini kan dalam situasi new normal ini kan pajak kan juga berkurang. Nah, kita harapkan Pertamina bisa ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor, yaitu melalui digitalisasi nozzle ini. Karena semuanya nanti termonitor. Jadi kelihatan yang bisa membeli BBM itu adalah mobil-mobil yang sudah bayar pajak. Nah, jadi karena banyak sekarang mobil-mobil itu yang belum bayar pajak PKB-nya sampai 3 tahun, 5 tahun, nah itu sudah tidak bisa. Nah, ini membantu. Terus yang kedua juga bisa membantu kepolisian dalam hal-hal kejahatan mobil, apakah itu pencurian dan lain-lain, itu bisa terdeteksi semuanya dari digitalisasi ini. Dan tentunya tadi sendiri pemerintah bisa memonitor subsidinya, apakah itu berlaku apa tidak. Nah, dan yang terakhir otomatis mengurangi atau memberantas mafia-mafia migas, terutama di dalam mereka yang memanfaatkan subsidi-subsidi pemerintah ini tidak pada tempatnya, sehingga digitalisasi nozzle ini adalah sangat penting sekali. Nah, pemerintah dalam ini Pertamina baru kurang lebih berapa? 5.000 ya? 5.500. Nanti harus seluruhnya sudah digitalisasi. Nah, itu jadi
Tadi itu yang tadi kita bicarakan dan bersama Pak Kepala BPH Migas. Kepala BPH Migas M. Fansrullah Asa juga mengapresiasikan terkait kunjungannya. Pihaknya menyampaikan terhadap Pertamina dan Telkom yang ditugaskan dalam hal digitalisasi. Disampaikan pencatatan nomor polisi subsidi baik solar maupun premium secara nasional masih mencapai 30% di wilayah MOR 5 termasuk Jawa Timur. Pihaknya menghimbau untuk lebih bisa meningkatkan kepatuhan pemilik SPBU untuk lebih bisa mendisiplinkan operatornya guna mengisi dan mencatat nomor polisi khusus untuk premium dan solar. Dikarenakan hal ini akan terverifikasi oleh BPH guna mengetahui mana kendaraan bermotor yang belum melunasi pajaknya ataupun nomor yang tidak terdaftar. Hisam ya sebagai anggota Komisi 7 yang membidangi migas termasuk yang ngawasin BPH. Satu, tadi disampaikan presentasi Pertamina, kami mengapresiasi komitmen Pertamina maupun Telkom yang ditugaskan itu untuk digitalisasi SPBU. Namun demikian ada catatan kami bahwa pencatatan nomor polisi ya untuk BBM subsidi solar maupun BBM penugasan premium itu masih sekitar nasional 31%. Tadi disampaikan oleh Pak Ketut untuk wilayah MOR 5 yang termasuk itu adalah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT itu baru untuk jenis BBM tertentu atau solarnya 27%. Ya, kemudian kalau untuk GBKP pencatatan nomor polisi baru 4% ya tadi ya. Jadi ini memang masih di bawah. Nah, kami menghimbau ini mohon bisa ditingkatkan kepatuhan daripada pemilik SPBU. Jadi kita menghimbau Pertamina, anggota Hiswana Migas ya. Kemudian juga dari pemilik SPBU tolong operatornya untuk mengisi mencatat nomor polisi khusus untuk premium maupun solar tadi. Karena ini akan diverifikasi oleh BPH. Nanti kami akan konekkan data ini dengan Korlantas. Apakah misalnya nomor polisi ini terdaftar tidak, bayar pajak atau tidak, dan seterusnya gitu. Jadi sekali lagi kami mohon ini bisa ditingkatkan. Harapan kami kalau bisa bulan depan udah naik di atas 75%. BPH berharap bulan depan pencatatan nomor polisi kendaraan yang mengisi BBM di SPBU akan mengalami kenaikan di atas 75% dari yang ditargetkan terkait kunjungan kerjanya bersama anggota Komisi 7 DPR RI Kota Malang. Tim Nusa Daily melaporkan.